intinya belum ada data dan fakta sejarah atau penelitian yang menyatakan bahwa orang mati mukso itu adalah orang yang sudah mati terus jasadnya menghilang. Itu belum ada, fakta penelitiannya itu belum ada. Nah, bahkan kita contohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri itu orang terbaik di dunia, ya, paling baik sepanjang sejarah masa peradaban manusia, paling sempurna di antara semuanya manusia, ya, paling sempurna di antara para nabi dan rasul. Yang menjadi imam para nabi dan rasul itu Nabi Muhammad SAW. Begitu wafat, meninggal, itu jasanya juga tidak menghilang, jadi tetap saja, ya. Nah, jadi ada, sehingga dimandikan, disucikan, lalu dikuburkan. Nah, kuburnya yang sekarang disebut Raudhah itu, ya, di Raudhah itu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, itu makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak mukso, nggak menghilang begitu, enggak. Jadi orang itu salah paham tentang mukso. Nah, salah paham tentang mukso, sehingga pikirannya itu kalau orang mati terus akhirnya menghilang, nah, itu orang sakti, orang bisa mukso gitu. Itu yang bisa masuk surga, itu yang orang makrifat, itu orang yang dekat dengan Tuhan, itu yang wali Allah. Bukan. Karena kenyataannya para wali-wali pun, waliullah pun, ya, yang di tanah Jawa ini ada 9 wali, bahkan lebih. Wali-walinya itu banyak, cuma yang pada waktu itu zaman Demak itu memang dicanangkan ada 9 wali, ya, sebagai juru dakwahnya Islam, menyebarkan Islam, 9 wali. Tapi sebelumnya sudah ada wali-wali yang dulu, awalnya sudah ada, ya. Nah, itu aja semuanya jasadnya utuh, meskipun yang termasuk yang wali paling sakti, ya, Kanjeng Sunan Kalijaga pun itu jasadnya masih ada dan dimakamkan di Kadilangu sana, ada makamnya, jadi dikubur, nggak mukso hilang gitu tubuhnya, enggak, padahal itu orang sakti, paling sakti pada waktu itu Sunan Kalijaga itu. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar itu terkenal juga orang sakti, orang yang hebat, ya, yang linuwih gitu, ya, punya banyak kesaktian. Tapi nyatanya Syekh Siti Jenar ya tetap aja dimakamkan, meninggalnya, matinya ya dimakamkan. Nah, makamnya ada di belakang Masjid Demak sana, ya, itu kalau Syekh Siti Jenar. Dan banyak orang-orang sakti yang lain ini juga meninggal, mati. Meskipun Sunan Kudus itu yang terkenal sebagai senopati kerajaan Demak pada waktu itu, yang punya kesaktian yang luar biasa juga, ya, Sunan Kudus itu, nah, ternyata juga meninggal, tidak mukso, jasadnya juga dimakamkan di daerah Kudus, di Menara Kudus sana. Jadi intinya mukso itu bukan kok orang mati terus karena kesaktiannya tahu-tahu jasadnya menghilang, itu salah. Jadi itu bukan mukso namanya, ya. Dan mati mukso itu tidak ada, gitu. Dalam sejarah itu tidak ada. Makanya nanti dijelaskan oleh Sunan Kalijaga tentang mati mukso itu apa, kan begitu yang sebenarnya, ya. Loh, terus gimana dengan cerita Nabi Khidir? Nabi Khidir, nah, Nabi Khidir itu juga menghilang, itu tidak ada. Nah, Nabi Khidir itu ceritanya itu kira-kira ya 12.000 tahun sebelum Masehi, ya. 12.000 tahun sebelum Masehi, pada waktu zaman itu zamannya Namrud. Nah, Nabi Khidir ini kan mengajarkan tentang manusia supaya bisa menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, ya, tauhid, ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dikenalkan oleh Nabi Khidir, ya. Yang saat itu masyarakatnya dan rajanya Raja Namrud itu, ya, Mesir zamannya Namrud, ya, Mesir kuno itu zamannya Namrud, itu menyembah api. Majusi namanya. Majusi itu ya budul kauniyah, ya,
Jadi menyembah yang barang-barang kelihatan itu namanya majusi, atau menyembah api zaman itu. Nah, sehingga Nabi Khidir karena mengajarkan ketuhanan, mengajarkan menyembah Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan yang satu, Tuhan alam semesta, maka Nabi Khidir dianggap membahayakan ideologi umat saat itu, ideologi bangsa Mesir kuno saat itu, sehingga Nabi Khidir diburu, ya. Nah, begitu dibunuh keluarganya semua dibunuh, ya, termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua, ya. Tuh, jadi terus Nabi Khidir ini lari, itu dikejar tentara Namrud itu lari. Nah, begitu lari sampai di lautan. Begitu sampai di lautan, Nabi Khidir menyeberang lautan, ya, tanpa pakai perahu, tanpa pakai kapal, menyeberang aja kayak jalan kaki gitu, ya. Nah, pada waktu menyeberang itu Nabi Khidir masih hidup, dan tahu-tahu begitu dikejar tentara, Nabi Khidir itu menghilang, nggak ada. Jadi masih hidup, ya, tapi menghilang. Nah, itu kalau orang Jawa bilang itu manungso kajiman. Artinya itu manusia yang masuk ke alam jin, alam gaib itu. Karena apa? Di samudra, di lautan itu tempatnya kerajaan jin. Itu disampaikan dalam Al-Quran ada itu. Jadi di lautan itu tempat kerajaan jin. Itu banyak istana-istana jin, kerajaan setan itu. Itu tempatnya di lautan. Nah, itu namanya manusia kajiman, dia masuk ke alam jin, alam lain itu loh, ya. Tapi tidak semua jin itu kafir. Jin itu ada yang Islam karena ada surat jin di dalam Al-Quran itu. Dan ada sekelompok sebagian jin itu yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad. Ada itu ceritanya dalam Al-Quran. Makanya ada surat jin itu, ya. Jadi Nabi Khidir itu masuk ke alam jin. Jadi bukan mokso mati terus Nabi Khidir jasanya mati dibunuh sama tentara Namrud terus tahu-tahu menghilang, itu enggak. Nabi Khidir masih hidup. Cuma karena keahliannya Nabi Khidir, dia punya kesaktian, punya ilmu yang lebih, punya rinuweh, punya karomah, sehingga Nabi Khidir bisa masuk ke alam jin. Nah, hal-hal yang seperti itu banyak, ya. Seperti satu contoh, orang-orang Jawa zaman dulu itu banyak yang punya kesaktian, keahlian. Jadi dia bisa menghilang, jadi nggak kelihatan gitu. Dia baca mantranya, doanya itu tahu-tahu orang lain itu nggak bisa melihat. Dan ada juga yang punya mantra itu kalau dia nempel pohon pisang, itu dia bisa menghilang, nggak kelihatan. Nah, itu ada kalau keahlian seperti itu, ada nggak kelihatan orang ada. Tapi ini enggak, Nabi Khidir ini langsung masuk ke alam jin, masuk ke alam jin, ya. Jadi memang alamnya beda. Nah, alam jin tidak ada batasan usia, itu enggak seperti manusia gini, usianya antara 70 sampai 100 tahun, antara 50 lah, 50 sampai 100 tahun usia manusia itu rata-rata, itu rata. Ada yang masih kecil juga sudah mati. Tapi di batasan alam jin itu usianya bisa panjang-panjang sampai ribuan tahun, ya, puluhan ribu tahun gitu. Jadi sehingga orang punya kepercayaan sampai saat ini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup gitu, ya. Punya kepercayaan, katanya ada yang pernah ketemu Nabi Khidir, pernah begini ya, itu cerita pribadi masing-masing orangnya, ya. Kalau saya rasa sih nggak ada orang bisa ketemu Nabi Khidir kecuali Nabi Musa yang telah berguru pada Nabi Khidir, itu cerita dalam Al-Quran. Jadi memang Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, itu ada. Tapi kalau orang-orang setelah itu yang lain-lain itu ya nggak pernah ada cerita bertemu dengan Nabi Khidir. Termasuk Nabi Muhammad sendiri itu dalam kisah-kisahnya, sabda-sabdanya itu juga nggak pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau tuh ada hadis itu termasuk hadisnya dhaif, lemah. Jadi yang bertemu dengan Nabi Khidir itu memang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanya Nabi Musa alaihissalam, karena berguru ilmu rusda, ilmu laduni, ilmu rosid, ilmu petunjuk dari Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa itu. Tapi gagal, Nabi Musa nggak bisa mempelajari ilmu rusda tadi, ilmu laduni itu tadi.